What's up guys? Di sini ada Yusasha. Apa kabar guys? Ya, gimana? Udah pada hafal ya. Kalau nggak gimana terus pan udah gue bilang ya. Oke, tadi kan udah lihat ya. Tapi kita sama-sama untuk hari ini kan ada Antam, ada Inko ya, ada PA gitu ya, ada yang agro ya nggak. Mari kita lihat. Gua jadi DJ dulu ya nggak guys. Oke, mana dia? Mana dia? Wah, ini dia. Tarik mang, mari kita joget dulu guys ya. 1, 2, 3, ayo kanan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Happy cuan ya, happy cuan guys ya kan. Coba yang tape 12, mana tape 12 ya kan? Tape 12-nya mana? Ya, yang belum baru mau belajar aja udah cuan kayaknya. Cuan lipai, cuan lipai. Biar sampai kakek-kakek dulu. Oke. Sip. Tarik bos. Happy cuan kita, cuan dance. Oke, enough tuh. Happy cuan guys, gitu ya. Mudah-mudahan ya kita balik lagi ke sini. Nah, besok guys, besok, this is it, gitu ya. Jadi Januari efek tuh emang bener-bener terjadi gitu ya. Sangat volatile, bisa naiknya tinggi banget, besok bisa turun lagi, bisa ini. Tapi overall IHSG sideways gitu ya. Jadi tenang aja. Tapi kalian yang kayak gue bilang kemarin tuh, yang ingat nggak yang gue bilang kemarin nih, yang di sini, yang belum nonton belajar lagi yang ada di sini. Anti badai itu apa? Ya, dan kalian nggak perlu takut. Besok kalau merah nggak perlu takut guys, tenang aja lo lihat gitu kan. Dipom-pom sama si bolpen sama si pensil, tenang aja. Biarin aja deh dia guyur ya kan. Kalau dia bilang mau diguyur, kita kagak ngikut. Jadinya yang ada yang apa? Si bolpen sama si pensil akhirnya nyangkut. Biar mampus ya. Nah gitu guys. Jadi jangan mau dipom-pom sama orang. Kita analisa sendiri, dilihat channelnya, dilihat higher low-nya, mantul di uptrend-nya, cedet, ambil aja ya nggak, pasang stop loss bagian, dicicil dan segala macam, money management terjaga. Lalu alhamdulillah nanti kita cuan lagi, insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi kita jangan lupa bersyukur juga untuk cuan yang kita diberikan hari ini ya, buat semuanya ya kan. Dan jangan lupa cuan hari ini mungkin menjadi loss besoknya. Jadi kita harus supaya maintain kita punya composure ya, maintain kita punya sistem kita ya, jangan sampai hilang. Makanya gue bilang besok kalau misalnya merah, hati-hati, lihat saham-saham yang up down, nggak up down, salah. Saham-saham yang up trend guys, saham-saham yang uptrend ya. Jangan lupa kita akan bahas sekarang. Gua nggak banyak-banyak ini, yang penting gua ngajarin kalian psikologinya gimana ya kan. Hari ini kita pesta tapi kita keep the composure, keep tetap waspada, jangan besar kepala. Kita lihat kiri kanan kita ya kan. Lalu kita lihat nih, bener nggak sih sistem gue masih oke nggak sih gitu ya. Jangan lupa yang kemarin kalian pelajari lagi bagaimana caranya lihat channeling dan segala macam. Tapi juga sekarang kita akan bahas saham-sahamnya. Yuk guys, mari. Tadi udah ya olahraganya ya. Mantap jiwa ya. Oke. Lanjut. Nah, sebelum itu kita jual ludah dulu. Nggak jual ludah, kasihan loh nanti temen gue yang dua ini ya, yang udah ALM ya kan, kagak ngomong di mana-mana, cuman gua doang yang ngomong nih, payah banget ya. Enggak, kita tunggu dia loncornya kapan, si terbitnya kapan ya. Nah, kita akan ada acara di 9 Januari. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut market outlook, dan gua akan menjelaskan lebih detail lagi nih bagaimana kita memanfaatkan saham-saham tersebut, keadaan yang dimana di dunia seperti apa,
komoditinya bagaimana. Udah jelas kan? Hari ini aja kita akan dibuat cuan oleh komoditi. Ya kan? Gua akan menjelaskan. Gimana sih komoditi? Kapan sih dia akan turunnya? Kapan dia akan naiknya dan segala macam, dan impactnya terhadap resesi itu seperti apa? Siklusnya seperti apa? Ya, jadi gua akan menjelaskan hal itu, plus lagi Etu sama Mona akan menjelaskan mengenai cara-cara tradingnya, lalu juga psikologinya dan segala macam. So, that guys, be there. Kalau nggak, jangan sampai nyesel deh, gitu ya. Oke, sip. Nanti linknya atau komennya nanti ada di, keterangan detailnya ada di komen ya, tinggal dilihat aja. Oke guys, lanjut. Jadi kita akan lanjut ya, kita mulai mungkin dari sini. Mantap nih. Coba tape 12 yang belum belajar aja udah cuan ya. Gue bingung ya. Alhamdulillah ya. Pas banget gitu kan. Oke, gue mulai dari sini kali guys ya. Kita lihat SC-nya berapa. Jadi seasonality-nya juga lumayan ya. So, January effect, May effect after all gitu ya. Setelah kemarin Santa Rally gitu ya. Tapi akhirnya juga May effect after all gitu ya. Jadi kita bisa lihat, wow gitu ya, lumayan alhamdulillah gitu ya. Terus kita juga bisa lihat di daerah-daerah sini apa namanya, salah guys, salah gitu ya. Set, wih jauh men, ini apa nih, Asun punya nih gitu ya. Terus abis itu kita lihat cacingnya ya. Ingat ya, cacing buat screening. Ya, kalau lo bisa nentuin emosinya dari screening, emosinya dari cacing sih nggak apa-apa. Kalau gua sih lebih seneng emosinya dilihat dari market, which is dari grafik chart candle OHLC. Kalau gua ya, but anyway terserah aja. Oke, sip. Jadi kita lihat agree-nya naik, meaning oke banget gitu ya. Lalu ada finance gitu ya, finance-nya oke gitu ya. Kalau menurut gua kita bisa lihat ini sama ini dikit ya. Jadi kalau gua lumayan nih. Yang lain masih mubeng-mubeng aja gitu ya, tapi kita lihat yang ini. Oke, tetap waspada, kita lihat langsung ke chartnya. Oke. Nah, kalau di chartnya guys, kalau lihat di chartnya guys, nah ya kan, lumayan nih kepentok di 6192 terus nih daerah-daerah sini ya. Kalau dia bisa tembus ucul stang ya kan, lucu sekali ya kan. Kalau lucu sekali berarti mungkin dia bisa ke 6388 atau 6299 daerah sini si IHSG. Besok mungkin akan ada doji lagi di sini gitu ya, tapi gue berharap minggu depan kita akan naik gitu ya. Overall masih lumayan loh guys ya di weekly-nya, weekly pertama ini atau weekly yang di sini. Mudah-mudahan dia naik bisa ke 63 yang tadi gue bilang gitu ya. Oke. Lalu kita akan masuk ke chartnya kita. Oke guys. Mana dia chart? Chart. Ini dia chart gitu ya. Set. Nah. Oke. Lanjut. Ini kananin dulu kali ya. Set. Nah, lanjut. Nah, Oke, langsung kita masuk agro. Seperti yang gue bilang, hati-hati ya guys, karena agro ini jalannya kurcul. Kurang lucu buat para pengawas gitu ya. Hati-hati kalau misalnya dia kena suspend lagi, it will take longer. Ya, so be careful ya guys, be careful. Ya, oke. Satu lagi, walaupun gitu, kamu tetap kesayangan Om Yusa kok. Oke, lanjut guys. Abis itu ada Wika, salah satu dari keluarga WWPA gitu ya. WWPA gitu ya. Ngomongnya harus gitu, biar dapet cuan tuh harus gitu guys. WWPA loh gitu. Tapi cuan ya, nggak boleh gitu ya. Oke. SL-nya kalau kalian mau ambil ya 1900 dan 1770. Kalau dia tembus dari 2190 menuju mudah-mudahan ke
2400. Gue inget banget nih, gue mau ngejulit dulu ya. Ada yang taruh di YouTube, kalian boleh lihat di komen gitu kan. Gue bilang nih, waskita tadinya gue bilang waktu itu di sini nih 1400 atau berapa gitu kalau nggak salah. No. Seribuan gitu kan. Terus dia nanya sama gue, serius om, sama juga kayak si Sril itu, serius om sampai 2400. Iya, gue bilang gitu kan pelan, soalnya nggak yakin. Giliran sekarang yakin, ngomongnya keras gitu. Iya, belum tentu ya guys, tapi tetap aja arahnya ke sana. Mungkin digojlek-gojlek atau turun naik, tapi insya Allah ke area-area sini bisa ke 2400, buy areanya 2200, SL-nya 19 atau 18. Oke, lanjut guys. Lalu ada Hawkeye. Kalau orang naruh hoki maka bisa hoki gitu ya. Enggak, ini bisa buy on mantul ya guys ya. Hati-hati selama dia masih di area uptrendnya di 955 di sini masih oke. Ya, atau di area sini SL-nya kalian taruh di 990. Kalau dia mantul 1100 mungkin dia bisa ke 1300. Lalu yang kedua ada ininya harusnya di sini ya. Sorry ya, di sini masih ada di sini. Oke. Lalu yang kedua ada BBCA. Oke. BBCA guys, BBCA bentuknya udah lucu nih. Set gitu ya. Mudah-mudahan dia mantul and then breakout. Kalau kalian mau di trap, tahu nggak sih di trap tuh kayak apa? Di trap itu nih ada shadow-shadownya di sini. Ya, jadi kalau belajar forex tuh ada namanya buy auto limit ya. Nah, auto limit yang ini buy limit namanya. Buy limit di saat dia menyentuh harga atas dan tembus buy. Nah, itu namanya trap gitu ya. Itu namanya buy limit, kalau di bawah namanya buy stop. Ya. Ngerti nggak lo? Yang pada ikutan forex pasti ngerti itu. Oke. Lanjut kita ke kesayangan Om Yusa yang baru namanya Antam. Aduh. Hati-hati koreksi ya guys ya. Ya, kalau dia koreksi ke arah-arah sini 1990, boleh dibeli nggak Om? Kalau saya agak sayang ya kalau dibeli sekarang ya. Tapi but anyway, terserah aja. Besok hari Jumat kemungkinan dia akan turun take profit dulu. Mungkin dia akan mantul di 2000. Is okay, nggak apa-apa. 2420. Lalu setelah itu Inco mantulnya di mana Om? I don't know guys. Tapi kemungkinan mantulnya di daerah-daerah 959 atau 6000 gitu ya. Kalau dia mantul, jangan pikirannya kayak orang baru-baru banget ya. Dia sentuh sini lo beli. Jangan, tunggu mantul. Biarin aja lo telat dong Om, biarin. Iya kan? Jangan ada guru-guru yang bilang masuk kotak beli dia kan. Habis itu ternyata turun lagi kotaknya. Yang ada murid-muridnya pada nanya, "Om, udah masuk dalam nih kotaknya." Terus gimana? Ya beli aja gitu kan. Wah. Resikonya guys. Tentu semuanya ada resiko ya guys ya. Cuman ini lebih nggak beresiko menurut gua. Lebih telat yes, tapi lebih nggak beresiko. Oke, sip. Lanjut kita ke Inco. Jadi kalau Inco tunggu koreksi dulu. Kalau koreksi boleh diambil gitu ya. SL ditaruh di 5750. Kalau dia tembus ke atas guys, ya sudahlah, bukan rezeki kalian dulu. Nunggu sampai dia koreksi. Kalau dikoreksinya masih di channelnya, masa mungkin oke gitu ya. Alright, lanjut guys. Lanjut kita ke ini kayaknya gue taruh di mana namanya Instagram gue kayaknya ya kemarin ya, atau di mana ya, lupa gue. Benar gak sih? Nah, kalau kalian punya Instagramnya, ada Cilinda. Hai Cilinda. Udah follow belum Cilinda? Kalau belum follow ya, awas ya. Oke. Cilinda temen gua sering ini ya. Ada Dede nih, dia nih kan gue ngomong TPIA di bawah area gitu ya. Mudah-mudahan naik dan terus jalan. Oke, keep aja TPI up, dipasang SL-nya. So kalian bisa ya. Oke guys, lalu ada ada Breeze aja kan. Breeze juga kayak gitu. Mudah-mudahan lancar jaya besok. Be careful setelah layout naik kayak begini, mungkin dia akan koreksi dulu sampai daerah 2500 gitu ya, sebelum nanti mungkin bisa ke 3000 dan yang lain-lain. Kalau dia koreksi ke bawah lagi, hati-hati, mungkin bisa di TP dulu. Lalu setelah itu ada BBKP.
punyanya Etus nih. Ya, mudah-mudahan jalannya Etus ya. Gue selalu berdoa buat kebaikan lo dan semoga di alam sana diberkahi selalu ya. Alam sana tuh mana? Alam equanimity zone guys, equanimity zone, bukan alam baka. Kalau alam baka tuh beda ya kan. Nah, ini 565, targetnya 705, buy kalau di 635, oke. Lalu setelah itu ada TCPI. TCPI kalau menurut gua lumayan juga nih guys ya. Boleh lah nih. Kan dari kemarin kita temenin ya dia ya. Sekarang mungkin dia naik lagi nih. Boleh nggak Om? Boleh dibeli SL di 6950, tarik buy 7475, target area 8000 atau and beyond. Naik terus mungkin ke 9000. Lalu setelah itu ada SEMGR. SEMGR guys, mudah-mudahan naik juga nih ya. Banyak yang mantul, mudah-mudahan naik. Di buy kalau di atas 12475, SL di 11950, target area 12875. Lalu habis itu ada BBRI. BBRI guys. Ya, SL ditaruh di daerah 4090, buy di 4310, target areanya di 4520. Lalu setelah itu ada Akra guys, Akra ya, SL di 3150, target area 350, 3540, buy-nya di 3360 ataupun 3670. Lalu setelah Akra guys ada Herum guys, Herum. Kan udah gue bilang kemarin ya. 2860, buy areanya 3200, targetnya ke 4000. Ini masih oke ya. Berdasarkan Mang Amsi punya video ya. Itu masih oke. Udah pernah lihat belum pergi ke saham syariah? Itu oke banget ya. Kalian boleh lihat di situ FA-nya dan gue sering belajar di situ juga. Oke, sorry, batuk. Lalu ada HS juga kayak gitu. HS juga kayak gitu guys. Buy areanya 1770, target area 1845 atau 19 ya. SL-nya ditaruh di 1715. Lalu setelah itu ada Ekre udah, WLTJ. Salah dulu guys. WLTJ guys, SL ditaruh 1610. Kalau breakout dari sini lucu nih. Kalau belum breakout mendingan entar dulu ya. Kalau dia breakout mungkin dia bisa ke 1750 atau 1815. Lalu setelah itu ada SSIA. SSIA guys, SL ditaruh 535, buy kalau tembus di 580 ya atau 595, target area 640 atau di 700. Lalu setelah SSIA ada DKFT. DKFT guys, SL ditaruh di 188, buy area 214, target area 243 atau 274. Lalu setelah itu ada Zinc. Zinc guys, Zinc. Oke, Zinc. Zinc. Zincnya kok gini? Zinc stock. Nah, keluar. Sip, Zinc. Ini oke lah gitu ya. SL ditaruh 179, 189, target area di 233. Gitu ya. Lalu setelah itu ada IPCC. IPCC guys, IPCC SL ditaruh di 500 ya, target area 600 atau 645, buy di area 540. Lalu setelah itu ada Medco. SL ditaruh 575, mungkin targetnya ada di 800, buy area di 705. Lalu setelah itu ada PTPP, one of the WWPA gitu ya, target area di 1730, ininya di 2415. Oke. Lalu ada Teens
Tins guys, tins. Nah, ini juga hati-hati ya. Udah jalannya tinggi, mudah-mudahan koreksi nih kayak gini ya. 1, 2 kecil, koreksi, baru kalian ambil daerah sini 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau kayak begini gue sarankan untuk jangan diambil, top up aja boleh ya. Kalau yang baru beli baru jangan diambil. Oke? Sip. Langsung kita lanjut ke setelah TPI setelah Tins ada Same. Same udah dibahas ya kemarin, jadi harusnya udah cuan. Gitu sih, nggak boleh gitu ya. Bagus ya. Bagus ya, bagus ya kan? Targetnya mantap ya. Mantap. SL-nya di mana? 304. Kalau mau beli lagi boleh nggak Om? Boleh aja kalau lo bisa beli di 338. SL apa namanya? Target areanya mana nih? Kerennya dari 196 sampai 300 jadi 200 perak 312. Gopek. Oke. Lalu setelah Same ada Befik. Nah, ini tadi tuh ada di grupnya gue ada yang ngepom-pom tuh dari mana nggak jelas gitu kan. Ya, hati-hati dicopet aja ya. Oke, lalu setelah itu ada Marky Mark. Ya, hati-hati ya guys. Kayaknya setelah dia breakout all time high gitu ya, mungkin dia akan koreksi dulu ke 970. Habis itu boleh dibeli. Target areanya mungkin ke area-area 1200. Lalu setelah Mark ada Silo Bull. Silo guys, Silo lumayan ya kalau gue melihat Silo, tapi harus hati-hati ya. Kayak begini nih gue nggak begitu suka ya. Buy area 590, SL-nya 5725, target area 6425 atau ke area-area 7200. Lalu setelah itu ada Bull. Sahamnya Om Etus, selamat ya Om Etus ya kan, dapat 400 akhirnya setelah nunggu berapa bulan tuh? 3 bulan ya? Ya oke lah ya, sip. Mudah-mudahan lancar jaya gitu ya. Ini udah dari breakout ya guys ya. Kalau menurut gua jangan dilihat lagi karena dia baru breakout dan ini apa namanya? Kalau dilihat patternnya mungkin ya dari sini ke sini. Tunggu dia koreksi, boleh diambil, target area bisa ke 500 ya. Lalu setelah bull ada teblak-teblak suang ya. Nah, ini tunggu lagi. Kalau menurut gua besok kan hari take profit sedunia ya. Tunggu di 985. Kalau dia mantul boleh diambil gitu ya. SL ditaruh di 935. Lalu setelah teblak ada Ali guys, Ali SL ditaruh di 12525, target area 1470, buy kalau di atas 3300. Lalu setelah itu ada MCAS. Gua nggak merhatiin ini MCAS gimana. Ini kayaknya besok hari take profit sedunia, tungguin aja guys di 3970, kemungkinan dia mantul ada di situ. Kalau dia mantul boleh dibeli lagi, target area ke 5000 ya. Lalu setelah itu ada BNII. Teblak suang. Nah, ini juga copet aja. Ya kan? Lalu TCPI udah, lalu ada Era juga sama nih, udah bentuk pattern yang lucu ya guys ya gitu ya. Kalau misalnya dia bentuk pattern kayak gini, kalau dia mantul dan tembus dari 2410 beli guys ya. Target areanya di 2730. Lalu setelah Era ada, ini adalah salah satu consumer yang menurut gua masih oke banget gitu ya. Dan ini lagi membentuk patternnya. Kalau dia tembus guys dari area-area 2890 dan 2910, 2910 bisa ke 3100 ya. SL ditaruh di 2750. Lalu setelah itu ada MDKA. Nah, tadi pagi udah gue bilang ya, hati-hati MDKA agak koreksi ya. Tapi menurut gue gojlakannya nggak banyak gitu ya. Mudah-mudahan kalau dia turun mungkin ke 2440. Kalau dia tembus dari 2770 bisa ke area-area 3200-nya. Oke. Lalu setelah itu ada saham Om Etus lagi, Equanimity nih ya gitu ya. Namanya ASA gitu ya, SL-nya ditaruh di 635. Kalau kalian mau beli, belilah di 685. Target areanya mungkin di 700 dan di 800. Lalu setelah itu ada and then ada KIN.
Kin SL-nya ditaruh di 390, buy areanya di 420, target areanya di 506 atau di 460. Lalu setelah Kin ada KF. KF guys, KF. Lagi kuncring lagi ya. Mudah-mudahan dia bisa mantul. Target areanya 5.500 atau naik tinggi ke atas lagi. Lalu ada Enough. Enough juga kayak begitu ya. Mudah-mudahan dia mantul lagi dari 4480. Menurut gue nih udah lumayan nih ya. Koreksi akan tinggi jauh nih. Bisa-bisa ke 5.700 atau ke apa namanya? 6.000 gitu ya. Lalu ada Tante. Hai Tante, gimana kamu disuntik kemarin? Ini pengen deh disuntik. Di 2070 SL-nya, kalau enggak di SL-nya di sini ya. Ini udah lumayan ya. Ini breakout dari pattern-nya ya yang ada di sini ya. Jadi kalau menurut gua harus hati-hati guys. Kalau dia bisa tembus mungkin 2580 oke. Tapi kalau kayak begini kita lihat dulu, wait and analyze dulu. Takutnya dia koreksi dulu baru dia terbang lagi ya. Hati-hati ya guys ya. Setelah ada IRA, ada deal ya. Deal guys, deal gitu ya. Deal udah mulai nih ya, tuh patternnya ya. Mudah-mudahan bisa tembus 187, target area 236 atau 248. SL-nya ditaruh di 145 ya. Kita lihat apakah dia bisa tembus dari 183 atau enggak. Lalu ada ISAT guys. ISAT SL-nya ditaruh di 4850. Ini udah mau naik nih ya guys ya. Mudah-mudahan besok naik gitu ya. Atau enggak PHP ya. Kalau dia PHP dia mantulnya di area 53 lagi. Kalau dia PHP mungkin tunggu mantul lagi. Boleh diambil dicicil dan mudah-mudahan nyampe ke 7.000. Setelah ISAT, Enough, ada deal. Deal udah belum ya tadi? Belum. Belum. Lalu tulisnya di mana? Nyebutnya di mana ya. Nah, deal. Oh tadi udah deh. Lalu ada truk ya, copet aja. Enak banget sih lo ngomong copet aja copet. Iya kan buat kelas copet yang ditape ya kan. Lalu setelah itu ada LSIP. Nah, Agri masih oke ya guys ya. Follow the trend aja. Target area di 1490. Lalu ada BWPT. BWPT juga seperti itu. Kalau dia tembus 160 boleh dibeli. SL ditaruh 150. Lalu ada Ali. Ali juga gitu ya guys ya. SL ditaruh di 1250. Kalau dia tembus boleh dibeli sampai 14.400. Lalu ada SIM juga gitu ya guys ya. Mudah-mudahan lancar Jaya sampai ke arah 500. SL-nya ditaruh di 404, buy areanya di 452. Lalu setelah itu ada SSMS. SSMS juga sama guys, sama gitu ya. SL ditaruh di 1190, buy area 1370. Mudah-mudahan nyampe 1500. Lalu habis itu ada Sochi. Sochi guys, Sochi. Ini seru nih bentuknya. Tunggu satu candle lagi. Kalau dia tembus dari 282, target areanya 304 dan 340. SL-nya di 246. Lalu ada INKP. INKP guys, mudah-mudahan lancar Jaya nih, kayaknya udah cos gitu ya. Sampailah 12.300, SL-nya ditaruh di 10.725 ya. Lalu ada Tekim guys, Tekim sama 9.900, SL di 12.400. Lancar Jaya guys. Lalu ada PNBM. Nah ini kelas itu tuh gue ngomong ini mengenai PNBM. Asik ya. SL ditaruh di 1105, buy di area 1195, target area di 1300. Lalu mungkin kita lihat juga PAN yang lain ya, yaitu Panin Financial. Ya, naik turun dikit ya kan, habis itu gojlek dikit. Mudah-mudahan lancar Jaya paninnya sampai ke area-area 300 kalau dia bisa tembus dari 276. Lalu setelah itu WWPA yang lain yaitu WSKT. Lancar Jaya kan udah gue bilang lancar kan. SL 1375 mudah-mudahan lancar sampai ke area-area 2000-an. Oke. Aduh.
Alright, hati-hati ya. Besok kalau dia koreksi dulu, selama dia masih patternnya kayak gini, monggo dibeli di saat dia mantul. Lalu setelah itu PTPP udah ya tadi ya. Udah, PTPP follow the trend aja. Lalu setelah itu PPRE, ya P yang lain. Aduh, cantik, cantik. Bentuknya setak, setak gitu ya. Ini lagi, setak. Nah, itu namanya pelajaran price action guys ya, mempelajari uniqueness dari suatu saham. Mudah-mudahan lancar guys, lancar. Kalau tembus dari 290, target area 340 atau 350 guys. Lalu abis itu ada Edi, ya gitulah ya. SL di area sini, target area 2200. Oke. Lanjut guys, lanjut ada PPRE udah WG ya. WG guys, WG SL ditaruh 250, target area di area 320 kalau dia bisa tembus dari 286. Lalu ada WSBP ya. WSBP juga sama guys, SL ditaruh di 266, target area 324 atau 360. Lalu ada OPNS. Wah, copet aja. Lalu ada nih yang kemarin kena ya. Pasti nggak ada yang ngeliatin nih, sebat. Mudah-mudahan mantul ya. Kalau mantul di 116, target areanya di area-area sini nih guys ya, 176. Oke, lalu ada yang mulai lucu adalah call gitu ya. Mudah-mudahan dia tembus target area kalau dia tembus 12.2910, mudah-mudahan ke 3.200. Lalu ada menurut gue yang ini yang paling kenceng ya guys ya, namanya Kakak Indi. Kakak Indi kalau tembus dari 1865 bisa ke area 1975 atau ke 2200 ya. Setelah Indi ada JSMR. JSMR guys, mudah-mudahan bisa tembus dari 2490 gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya naik ke atas. Lalu setelah itu ada ITMG. ITMG guys ya, masih harus hati-hati ya. Mudah-mudahan nggak mentok di 14375. SL-nya kalau kalian mau ambil harus hati-hati. Kalau gue lebih seksi di 14.725 ya. Kalau kayak begini targetnya cuma 14.350, SL ditaruh di 12.675. Lalu setelah itu ada NRCA ya. Ini juga seru nih guys ya, buat yang teman-teman nggak gimana gitu ya, nggak ini lagi lihat yang saham-saham lineran gitu. Mudah-mudahan tembus dari 398, targetnya kayaknya ke 480. Lalu setelah itu ada BTPS. BTPS guys, BTPS SL ditaruh di 3720. Kalau dia tembus dari 4020 boleh dibeli, targetnya 4300. Lumayan tuh, ada 8% apa gitu ya. Lalu ada BBTN. BBTN guys. Haha. On the mix. Mudah-mudahan tembus dari 1870. Ini di trap aja. Target areanya di 2010 dan 2200. SL ditaruh di 1710. Oke. Lalu saham-saham yang lain guys, ya. Kayak BBCA tadi kan udah ya kan. Lalu ada BBNI. Om gimana BBNI? Sabar ya kan. Tembus kalau dia bisa. Ini masih di uptrendnya ya. Masih ini. Kalau misalnya dia di 6575, target areanya di 17475. Oke. Lalu setelah BBNI ya ada Pegas. Ini titip-titipan yang lumayan ya. Kalau menurut gua akan seksi kalau tembus 1700. Kalau di sini tunggu dulu aja ya guys ya. Gua nggak begitu real about it gitu ya. Lalu ada INTP. INTP guys ya, lumayan nih. Bentuknya udah lumayan kayak pattern-pattern tertentu ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 15.000. Kalau tembus dari 15.000 bisa ke 16.000 ya. Kita tungguin aja, wait and analyze gitu ya. Lalu SMGR udah, lalu ada SMBR. SMBR-nya beda ya kan.
Wah, kemana-mana deh akhirnya. Belex. SMBR target area 1195, SL-nya buy kalau di 1190, SL-nya ditaruh di 1095, target area 1335 and beyond gitu ya. Lalu ada NIKL si plat timah sama kayak Tins gitu ya. Kalau ini masih agak ketinggalan nih, lumayan ya. SL ditaruh di 1485, buy kalau di area 1705, target area 2000. Lalu setelah SMBR apalagi ya? Pegas udah, TLKM SL ditaruh di 349, SL taruh 3360, 3520 buy areanya kalau misalnya dia bisa tembus di 3703, 3700. Oke. Lalu setelah itu ada biasa nih ya. Unilever masih turun ya guys ya. Hati-hati banget ya. Ini jelek banget kalau menurut gua ininya. Jadi kalau gua hati-hati aja dan jangan dilihat dulu ya, mendingan ntar aja. Masih banyak waktu dan masih banyak saham-saham yang lain yang bisa dilihat. INDF juga seperti itu, masih sideways kalau dia cantik kalau ditembus di 9800 dan menuju area 10.000. Lalu setelah itu ada INDF juga sama ya guys ya, masih turun dan cenderung turun. Kalau dia tembus dari 7.050 mungkin baru kita bisa lihat target areanya ke 7.800 ataupun ke 10.000. Oke, itu aja guys. So happy cuan guys. Mau ngulang lagi, mau joget lagi. Udahlah capek ya. Soalnya hari Kamis, malam Jumat. See you guys and have a good night. Have a good cuan ahead of you and next week ya. Besok kita libur. Jangan lupa kalau mau ikutan yang tanggal 9, monggo cepet daftar ya. Bye bye guys. See you. Have a good night. Dah.